Dalam kerajaan surga pada malam ini waktu Amerika dan pagi waktu Indonesia. Kami sangat bersyukur berterima kasih Tuhan melindungi kami selama sepanjang hari ini dan hingga pada saat ini. Kami dapat merasakan betapa besarnya berkat Tuhan, kasih Tuhan, dan keselamatan pendidikan. Untuk itu pada kesempatan ini kami bermohon dengan Roh Kudus menguasai hati. Terlebih kita bergantung akan waktu. Agar kuasa Roh Kudus menjamah pikiran, hati, kehidupannya demikian pula kami yang mendengarkannya, untuk dapat menuntun hidup kami selalu dekat dengan Tuhan. Terlebih pelajaran suasana yang sangat penting bagi kami, yang dapat menguatkan meneguhkan iman kami, selalu datang berbalik datang kepada Tuhan. Dan Tuhanlah yang sangat mengasihi kami dan menyelamatkan kami. Dan dengan pelajaran pada malam hari ini akan menuntun hidup kami bukan kepada kami kemenangan dalam pertumbuhan dan dalam oleh bukan saja untuk kami sendiri, tapi dapat kami berikan kepada sesama kami. Berbeda dalam mengenal akan keselamatan dengan Yesus Kristus. Terima kasih telah memberkati kami pada malam atau pada siang ini. Kiranya kasih Tuhan memberkati kami semua. Karena Tuhan sangat mengasihi kami, sangat memberkati kami, dan berkat berdani terlebih berkat rohani. Ampuni selalu sekali ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat kita dengan pertama-tama membaca pelajaran sekolah sahabat yang saya tidak ingin untuk kita hilangkan, ya, begitu hebat yang telah dituliskan oleh penulis pelajaran sekolah sahabat kita, dan ini dapat menjadi satu hal yang sangat-sangat ingatlah jangan apa? Ingatlah jangan lupa, ya, ingatlah jangan lupa. Kan ya pelajaran kita pada saat ini PowerPoint-nya saya ada sedikit, saya tidak sempat tampil. Oh ya, ini mungkin di properti ya. Oh. Belum. Mungkin saya akan minta bantuan Saudara Elisa. Ya, jadi pelajaran kita pada sepanjang satu minggu ini dengan judul Ingatlah, Janganlah Lupa. Ya, ingatlah, janganlah lupa dengan ayat tema yang terdapat di dalam Ulangan 9 ayat 7. Ingatlah, janganlah lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun. Sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini, kamu menentang Tuhan. Jadi kita lihat sini ayatnya menyatakan ingat apa? Engkau ingat dosamu, ya. Dikatakan di sini jangan lupa kesalahanmu, jangan lupa dosamu. Tapi bagaimana apakah Allah sendiri mengingat-ingat dosa kita? Itu satu hal yang kita akan pelajari pada saat ini, karena seakan-akan ada yang bertentangan dengan apa yang Allah ingin terjadi kepada orang Israel dan apa yang Allah sendiri seakan-akan telah lakukan sehubungan dengan dosa-dosa mereka. Nah, pelajaran kita pada saat ini cukup menarik, ya. Kita akan melihat kedua hal yang tadi saya sudah sempat bahas sedikit tentang orang Israel diminta untuk jangan lupakan apa kesalahan mereka supaya jadi pelajaran bagi mereka. Tapi bagaimana dengan Allah sendiri nantinya kalau kita lihat? Pelajaran kita sangat-sangat menarik pada saat ini. Ingatlah pelangi, remembering the rainbow. Mari kita langsung baca saja pelajaran kita, ya. Pertama kali kata ingat muncul dalam Alkitab adalah di dalam Kejadian 9 ketika setelah air bah yang meliputi seluruh bumi, Tuhan memberitahukan kepada Nuh bahwa dia akan menaruh pelangi di langit sebagai sebuah tanda dari perjanjiannya dengan semua makhluk di bumi. Bahwa dia, Tuhan, tidak akan pernah lagi menghancurkan semua yang ada di
di bumi dengan air bah. Bacalah Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Bagaimana kata ingat digunakan di sini dan apa yang kita dapat pelajari dari penggunaannya dalam hubungannya dengan bagaimana kita harus mengingat apa yang Allah telah lakukan bagi kita. Kejadian 9 ayat 8 sampai 17 katakan, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Perjanjian itu dibuat ya. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Mungkin dengan api oke, tapi untuk dengan air bah tidak ada lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku, bahasa Inggrisnya nanti kita akan lihat pelajaran kita nanti tambahan sebentar ya. Kata busurku di sini adalah pelangiku, kata lainnya. Tapi kenapa? Karena kata busur dan pelangi berasal dari satu kata yang sama. Dalam bahasa Ibrani satu kata itu dapat berarti busur, bow dan juga rainbow, sama-sama ada bow-nya ya. Makanya ada rainbow dan bow. Busur dan pelangi. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa. Sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup itu. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya. Sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Nah, kenapa makhluk-makhluk itu juga harus terlibat dalam perjanjian tersebut ya? Karena memang selain ikan banyak sekali binatang-binatang, hanya sepasang yang dari binatang yang haram yang masuk bahtera, 7 pasang dari yang tidak yang halal yang masuk ke dalam bahtera. Mari kita lanjutkan pelajaran kita ya. Tentu saja Allah tidak membutuhkan pelangi untuk mengingat janjinya dan perjanjiannya. Dia hanya berbicara pada saat Allah memberikan pelangi, dia berbicara dalam bahasa yang manusia, yang saudara dan saya bisa mengerti. Pelangi itu adalah untuk kita sebagai manusia, untuk mengingat janji dan perjanjian Allah bahwa dia tidak akan membinasakan dunia ini lagi dengan air. Dengan kata lain, pelangi itu bertujuan untuk menolong manusia. Allah tidak akan pernah lupa, dia maha tahu, dia tidak akan pernah lupa-lupa. Dia tetap pasti akan ingat, tetapi dia itu juga apa? Dia berikan kepada kita supaya kita yang selalu melihat. Pada saat ada apa? Setelah hujan kita sering melihat pelangi ya. Matahari di belakang kita, lalu kemudian apa? Kalau ada matahari di belakang kita, maka kita akan bisa melihat ya, pelangi yang muncul karena sebab adanya apa? Air dan ya kalau Anda lihat secara ilmiahnya bagaimana pelangi itu terjadi ya. Jadi pelangi itu adalah untuk kita sebagai manusia untuk mengingat janji dan perjanjian Allah bahwa dia tidak akan membinasakan dunia ini lagi dengan air. Dengan kata lain, pelangi itu bertujuan untuk menolong manusia untuk mengingat perjanjian khusus perjanjian khusus Allah yang telah dibuatnya. Dengan demikian setiap kali pelangi itu muncul, umat Allah akan mengingat bukan hanya penghakiman Allah terhadap dunia karena dosa, tetapi juga kasihnya kepada dunia dan janjinya, perjanjiannya untuk tidak menghukum dunia dengan air bah lagi. Jadi, kita melihat di sini pentingnya ide tentang mengingat. Mengingat janji Allah, mengingat amaran-amaran Allah, mengingat tindakan Allah dalam dunia ini. Pelangi di langit menjadi semakin penting saat ini ketika berdasarkan kesinambungan dari hukum alam, banyak ilmuwan menolak ide bahwa pernah ada sebuah air bah di seluruh bumi. Banyak ilmuwan sekarang, nggak mungkin itu. Kenapa mereka menolak air bah? Karena kalau mereka terima, tentu saja mereka menerima Alkitab. Mereka tidak mau menerima Alkitab. Kenapa mereka tidak mau terima Alkitab? Karena mereka tidak mau ada Allah di dalam alam di hukum alam ini ya. Di alam semesta ini tidak perlu ada Allah bagi umat manusia yang bebal itu ya. Jadi betapa mengagumkan ketika Ellen White menuliskan bahwa sebelum air bah datang, banyak orang memiliki ide yang sama dengan para manusia zaman ini ya. Orang memiliki ide yang sama
bahwa kesinambungan hukum alam itu mengesampingkan kemungkinan bahwa akan ada air bah di seluruh bumi yang bisa terjadi. Jadi Ellen White menulis bahwa bagaimana orang-orang bijaksana berargumentasi bahwa hukum-hukum alam itu kukuh, ya. Hukum gravitasi misalnya dari atas jatuh ke bawah dan lain sebagainya. Jadi hukum-hukum alam itu kukuh sehingga Allah sendiri tidak dapat mengubahnya, ya. Itu dikatakan dalam Alfa Omega jilid 1 halaman 11. Jadi kita lihat di sini bahwa sebelum air bah, orang-orang berargumentasi berdasarkan hukum alam bahwa air bah itu tidak akan datang. Kenapa? Karena tidak bisa diobservasi. Tidak pernah ada hujan sebelumnya. Jadi tidak mungkin, itu tidak ilmiah kalau bilang akan ada hujan karena tidak pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana dengan saat ini? Nah, saat ini sesudah air bah, orang-orang berargumentasi juga berdasarkan hukum alam bahwa dulu tidak pernah ada air bah. Jadi inilah kebebalan manusia ya, saudara ya, yang tidak mempercayai Tuhan, ya, tidak mempercayai Tuhan. Namun demikian, Allah dalam firman-Nya menyatakan kepada kita tentang air bah dan memberikan sebuah tanda kepada dunia. Bukan hanya tentang air bah, tetapi tanda itu adalah janjinya untuk tidak akan mengirimkan air bah lagi. Jadi, jika kita mengingat arti dari pelangi, kita dapat memiliki jaminan, ya, yang tertulis di langit dalam warna-warni yang indah. Ada yang katakan hanya 7 warna, ya, tetapi sebenarnya ilmuwan juga katakan variasi warna itu lebih daripada 7, ya. Yang tertulis di langit dalam warna-warni yang indah bahwa firman Allah itu pasti. Dan jika kita dapat percaya kepada firman-Nya sehubungan dengan janji ini, mengapa kita tidak percaya firman-Nya dalam segala hal yang Dia telah sampaikan kepada kita juga? Kalau kita sudah dapat melihat, Tuhan sudah kita dapat di depan mata kita. Kenapa saya katakan ini ya? Karena banyak orang katakan, oh pendeta Rantum, itu orang Israel itu bebal sekali. Oh kenapa? Karena mereka tidak percaya Tuhan. Padahal Tuhan itu ada di depan mereka. Oh bagaimana? Ya karena ada tiang awan, tiang api. Di depan mereka, mereka bisa lihat itu tuntunan Tuhan. Setiap hari, setiap saat ada tuntunan Tuhan. Jadi mereka bebal karena mereka tidak melihat tanda kehadiran Tuhan yang ada di depan mereka. Ya, kita seringkali mengecilkan orang-orang Israel di zaman dahulu. Tapi bagaimana dengan kita? Kita kadang-kadang, aduh, kira-kira Tuhan bisa nggak membantu saya dalam menghadapi masalah ini? Dalam menghadapi masalah-masalah yang saya hadapi sekarang ini. Masalah keuangan, karena saya tidak mau bekerja pada hari Sabat. Kira-kira Tuhan mau nggak Tuhan membantu saya? Oh, jangan lupa, kita tidak lagi memiliki tiang awan dan tiang api di depan kita, saudara. Tapi kita memiliki pelangi, ya, dan kata lain yang merupakan salah satu tanda Tuhan. Salah satu tanda Tuhan yang menyatakan Dia ada. Yang menyatakan bahwa Tuhan dan semua janji-janjinya itu pasti akan digenapi. Jadi berikutnya, kali berikut, ketika Anda melihat pelangi, pikirkan janji-janji Allah itu. Bagaimana kita bisa belajar untuk percaya semua janji-janji itu. Jadi menarik sekali pelajaran kita seperti saya katakan tadi ya, bahwa rainbow atau pelangi atau bahasa Indonesia langsung gunakan kata apa? Busur, Kejadian 9 ayat 13 misalnya. Busurku kutaruh di awan. Kita akan coba belajar pada malam hari ini hanya dari, kita usahakan hanya 1 ayat ini ya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Bahasa Inggrisnya, I set my rainbow. I set my rainbow. Aku apa? Aku menetapkan atau menaruh pelangiku di awan. Aku menaruh pelangiku di awan. Ya, then it shall be for the sign of the covenant between me and the earth. Jadi kata rainbow atau busur itu kata yang sama. Jadi kata busur kalau kita memanah itu ya, panah itu dia punya apa ya? Yang dia punya yang akan pergi ya, yang akan menusuk. Tapi busur itulah apa? Yang anak panah itu ditarik di dia busur, dan itu kata yang sama, kesheth. Ya, jadi kata rainbow, pelangi, itu berarti juga a bow. Ya, rainbow, a bow. Atau busur. Ya. Dan ini sering kita lihat bagaimana kata itu ya, kalau kejadian 9 ayat 13 itu berbicara tentang pelangi. Tapi kejadian 27 ayat 3 bahwa kesheth itu merupakan apa ya? Busur ya, merupakan busur. Maka sekarang misalnya kejadian 27 ayat 3, maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah ya, dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Jadi
Jadi kita lihat di sini kata yang sama untuk busur dan pelangi itu, makanya bahasa Indonesia busurku ku taruh di awan ya. Busurku ku taruh di awan. Nah, pertanyaan berikut, apa kira-kira signifikansi daripada kok Tuhan menaruh busurnya di awan? Untuk dia apa? Dia tempatkan di awan. Kenapa tidak bersama-sama dengan Tuhan? Kalau saya pergi berperang di zaman dahulu, maka busur saya itu tidak akan pernah lepas dari apa? Dari tangan saya atau dari tubuh saya. Tapi kenapa di sini dikatakan I set my rainbow in the cloud? Aku menaruh busurku di awan. Apa artinya kalau senjata perang Anda itu Anda apa? Anda gantungkan di awan. Apa artinya? Artinya Allah sedang membuat gencatan senjata. Allah sedang gantung apa ya? Gantung senjata. Senjatanya dia tidak gunakan lagi. Tadinya dia gunakan untuk menghukum manusia yang bebal, yang berdosa. Ya, kalau Anda membaca para nabi dan bapa ya, Fatsalnya ke-7 Anda akan melihat bagaimana keadaan umat-umat manusia menjelang air bah. Begitu hebat kejahatan mereka. Begitu hebat pengetahuan kemampuan mereka. Tetapi pada saat yang bersamaan, tentu saja ya, mereka kan dari Adam dan Hawa sempurna kan. Adam dan Hawa sempurna, lalu apa? Lalu yang terjadi dalam kesempurnaan yang masih ada bekas-bekasnya yang banyak, mereka bukannya menggunakan kesempurnaan atau kehebatan mereka dengan tubuh yang daya berpikir yang masih hebat, tapi kerinduan para nabi dan bapa, bukan kerinduan segala zaman. Dan para nabi dan bapa chapter ke-7, Fatsal ke-7 berbicara bagaimana mereka menggunakan kehebatan berpikir mereka itu bukan untuk kebaikan, tetapi untuk kejahatan. Dan Allah harus menghukum mereka. Allah dengan kata lain berperang dengan mereka. Allah mengangkat busurnya dan apa? Menikam mereka atau menusuk mereka dengan busur dan anak panahnya. Tetapi setelah air bah, setelah penghukuman itu telah terjadi, apa yang Allah lakukan? Allah gantung senjata. Allah membuat gencatan apa? Senjata. Tidak heran Kejadian 9 ayat 15 dikatakan apa? Maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi. Allah gantung hukumannya melalui air bah, digantung. Dia melakukan gencatan senjata, gantung senjatanya. Sehingga tidak ada lagi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Allah sekarang berdamai, dengan kata lain, sudah gantung senjata dan berdamai dengan umat manusia pada saat itu ya. Nah, cukup menarik kenapa ini di awan ya. Kenapa pelangi ini? Pelangi ini bukan hanya Anda katakan wah iya supaya semua orang bisa lihat ya pendeta ya. Kalau pelangi itu Allah gantung senjatanya itu kenapa bukan di atas gunung tapi di atas awan ya, dengan kata lain ya. Kalau bahasa manusia di atas awan. Kenapa dikatakan di awan? Apa signifikansi Allah gantung senjatanya itu apa ya? Di awan. Nah, kenapa? Karena Allah ingin kembali memulihkan keadaan manusia seperti di minggu penciptaan. Ya, tadinya pada saat Allah menghukum mereka tidak ada dunia kacau balau. Apa kacau balaunya? Mari kita lihat, saudara-saudara. Ya, kalau kita lihat di minggu penciptaan, Allah bumi ya, sebelum minggu penciptaan apa yang terjadi? Pada saat roh Allah masuk ke bumi kita, dia melayang-layang di atas air. Artinya tidak ada pemisah antara udara untuk kita hirup dan air ya. Tidak ada pemisah, penuh dengan air. Itu bumi kita itu tohu wabohu. Kejadian 1 ayat 2 berbicara tentang tohu, bahasa Ibraninya tohu wabohu. Bumi kacau balau karena penuh dengan air. Tapi apa yang terjadi di hari yang kedua? Maka Allah menjadikan hari kedua ya, hari pertama terang ya. Hari kedua, maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala dan air yang ada di atasnya. Air yang ada di atas itulah awan itu ya, dengan dipisahkan dengan air yang ada di bawah pada hari yang kedua. Tapi apa yang terjadi pada saat air bah? Wah, tidak ada lagi pemisahan. Keadaan bumi pada saat terjadinya air bah itu sama seperti pada saat sebelum minggu penciptaan. Jadi bumi itu seperti dikembalikan kepada minggu sebelum minggu penciptaan ya. Dikatakan dalam Kejadian 7 ayat 17, 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Seberapa tingginya? Kalau Anda membaca ya, kalau Anda membaca tulisan pena inspirasi dikatakan tingginya adalah 15 kubit.
15 kubit dari the highest mountain, dari gunung yang tertinggi. Artinya air itu menutupi bumi ini. Misalnya ini bumi apa ya? Gunung yang tertinggi itu 15 kubit itu kurang lebih 6,85 meter atau hampir 7 meter. Jadi tinggi. Jadi kalau gunung yang tertinggi kita lihat awan-awan itu ada di bawah ya. Tapi pada saat ini, pada saat air bah, waduh lebih tinggi daripada 7 meter, lebih tinggi daripada gunung yang tertinggi. Jadi keadaannya itu sama seperti apa? Sebelum dunia diciptakan. Dan kalau kita lihat, setelah Nuh keluar dari Bahtera, coba kita lihat, perkataan Tuhan itu kembali diucapkan seperti perkataan yang Tuhan ucapkan kepada Adam dan Hawa di minggu penciptaan. Yang setelah mereka keluar, beranak cuculah, isilah kembali seluruh bumi, penuhilah bumi. Itu kata-katanya seperti apa? Diberikan kepada Adam dan Hawa. Jadi, apa yang terjadi dengan air bah adalah Allah mengembalikan kembali penciptaan itu. Ya, Allah mengembalikan penciptaan. Seperti setelah atau pada saat minggu penciptaan. Jadi pelangi ini akan menjadi apa ya? Menjadi tanda perjanjian. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Dan kalau Anda lihat, ya seperti kita sudah baca pelajaran kita, itu adalah tanda untuk kita. Allah nggak perlu dikasih ingat, dia nggak akan pernah lupa kan? Dia nggak akan pernah lupa. Tetapi bukan hanya Allah memberikan pelangi supaya saudara dan saya bisa melihat saat ini, supaya kita bisa melihat keberadaan Allah yang sudah memberikan janjinya, tapi pada saat yang bersamaan kita juga dapat melihat bahwa itu juga kita dapat lihat bahwa pelangi itu bukan hanya dapat kita lihat saat ini, tapi ada Allah juga akan terus melihat. Ya. Nah, itu bukan sekali lagi bukan supaya Allah tidak lupa, tidak, tapi supaya kita mengetahui bahwa di tempat Allah sendiri pun pelangi itu ada. Pelangi itu bukan hanya ada di dalam dunia kita. Jadi jangan Anda pikir, wah pendeta itu nggak mungkin tuh, pelangi itu kan, ya itu bukan Allah yang ciptakan, itu kan hanya karena ini penjelasan ilmiahnya ini, karena ini matahari timbul ya, butir-butir air itu menyebabkan pantulan warna-warni, jadilah itu apa? Pelangi. Oke, mungkin secara manusiawi kita bisa melihat pelangi itu jatuh. Ada di bumi itu bisa kita seakan-akan jelaskan secara ilmiah. Tapi pelangi itu bukan hanya ada di bumi kita, saudara. Di mana lagi? Mari kita lihat. Yeskiel 1:28 katakan apa? Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikian kelihatan sinar yang mengelilinginya. Ya, begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tak kala aku melihatnya, aku sembah sujud. Yeskiel melihat bahwa pelangi itu ada di takhta kerajaan surga. Bukan hanya Yeskiel yang melihat pelangi di dalam visinya, dia melihat pelangi itu di kerajaan surga, tapi dalam kitab Wahyu 4 ayat 3 dia juga dikatakan juga hal yang sama. Dan dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi takhta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Jadi coba kita lihat sini saudara ya. Pelangi itu bukan hanya ada di bumi. Pelangi itu ada juga di mana? Di surga. Pelangi itu ada di mana? Ada di surga, di tempat Allah bertakhta. Dia mengelilingi dirinya sendiri dengan apa ya? Dia mengelilingi dirinya sendiri itu dengan satu peringatan, ya. Satu peringatan dengan komitmen yang telah Allah buat terhadap umat-umat yang apa ya? Umat-umat yang dia cintai. Dia sudah membuat itu dia. Dia sudah membuat karena dia ingin bahwa bukan hanya saudara dan saya memiliki satu keyakinan bahwa Tuhan telah membuat satu tanda perjanjian, tapi pada saat yang bersamaan dia membuat itu menjadi satu hal yang ada di hadiratnya. Bukan supaya dia ingat, tetapi supaya saudara dan saya yakin 100% Allah itu tidak akan pernah lupa. Allah tidak akan pernah melupakan perjanjiannya. Tidak pernah akan dia lupakan perjanjiannya. Baik. Kemudian kalau kita lihat juga saudara ya. Jadi signifikansi dari takhta Allah ya yang dikelilingi ya. Seperti kita sudah baca tadi ya, Kejadian Yeskiel 1:28, Wahyu 4 ayat 3, takhta Allah itu ada pelanginya ya. Signifikansi dari takhta Allah yang dikelilingi oleh pelangi itu menunjukkan apa?
Allah memilih untuk mengingat perjanjiannya daripada mengingat dosa umatnya. Ya. Nah, kita lihat ya, bagaimana ini satu ayat yang kita sangat menarik kalau kita pelajari lebih dalam ayat ini. Yesaya 43:25 katakan, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu dan oleh karena aku sendiri. Jadi Tuhan yang menghapus dosa saudara dan saya. Pemberontakan kita, dosa-dosa kita itu dihapus oleh Tuhan. Dan dikatakan apa? Dan aku yang menghapuskan itu. Tuhan katakan apa? Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ya. Kenapa dia tidak mengingat dosa? Karena yang Allah kita lihat ini ya, pada saat kita membaca ayat kita dari Kejadian 9 ayat 13, Allah lebih memilih untuk mengingat perjanjiannya daripada mengingat dosa saudara dan saya. Dia lebih pilih itu. Kalau kita manusia, kita kadang-kadang lupa itu karena kita mungkin kemampuan berpikir kita yang berkurang, sel-sel otak yang semakin hilang pada saat kita mungkin sudah ada kena penyakit atau karena kita semakin menua dan lain sebagainya. Seringkali kita lupa ya. Tapi Allah tidak akan pernah lupa. Tetapi dia kalau kita lihat dia memilih untuk tidak mengingat dosa-dosa kita, dan yang dia pilih adalah untuk mengingat perjanjiannya dengan kita. Kalau saudara dan saya kita manusia, kita lebih memilih untuk mengingat dosa orang lain daripada persahabatan kita dengan mereka. Ya, kita memilih untuk mengingat kesalahan sahabat-sahabat dekat kita. Yang kita anggap harus satu kali, mungkin dia sedang jalan-jalan, lalu mungkin dia tidak melihat kita sudah angkat-angkat tangan, lalu mungkin dia tidak melihat kita. Oh, kita sering kali kita bilang, aduh, kenapa dia itu? Padahal mungkin dia tidak lihat, atau mungkin juga dia sudah lagi marah dengan kita ya. Tapi poinnya adalah kita manusia seringkali lebih mengingat dosa-dosa orang lain daripada persahabatan kita yang bertahun-tahun dengan orang tersebut. Tidak heran manusia yang menciptakan satu pepatah, nila setitik merusak susu sebelanga. Itu adalah apa? Pepatah manusia yang mau mengingat-ingat kesalahan yang baru satu kali itu dianggap telah merusak persahabatannya. Nah, ini bukan hanya orang yang sedang dalam persahabatan, tapi suami dan istri. Seringkali kita, suami atau istri, kita lebih mengingat dosa pasangan kita daripada sumpah perjanjian pernikahan kita. Perjanjian kita sehidup semati, istilahnya dalam susah, dalam senang, dalam kaya atau miskin. Tapi begitu suami atau istri salah satu saja, waduh, puluhan tahun kesalahannya itu kita ingat terus. Itulah kita manusia. Kita memilih untuk mengingat dosa. Tetapi Allah kita memilih bukan untuk mengingat dosa. Dia ingin terus-menerus mengingat perjanjiannya dengan kita. Padahal dia itu apa? Dia Allah yang Maha Tahu. Allah yang Maha Tahu, omniscient, Maha Tahu, tapi dia memilih untuk tidak mengingat dosa-dosa kita. Dia memilih untuk dikelilingi dengan tanda perjanjiannya. Pelangi itu ada di atas tahta surga. Memilih untuk dikelilingi dengan tanda perjanjiannya, untuk tidak menghancurkan umatnya. Tahtanya dikelilingi oleh pelangi sebagai tanda perjanjian. Ya, tanda perjanjian. Jadi inilah hebatnya Allah kita. Mari kita mengikuti contoh dia. Mari kita ingat, jangan lagi kita memiliki pepatah nila setitik merusak susu sebelanga. Marilah kita, apapun mungkin orang lain salah kepada kita, suami atau istri, mari kita lihat, aduh, saya sudah lama bersahabat dengan dia. Persahabatan saya mungkin 20 tahun. Apalah artinya sakit hati yang dia buat mungkin 1, 2, 3 menit kepada saya. Ya, mari kita lihat, mari kita ingat perjanjian kita dengan suami atau istri kita. Ya, berapa banyak? Apalah artinya? Dia cuma bersalah mungkin 1, 2 kali dia tidak jujur pada kita dengan uang yang dia kirim mungkin untuk keluarga, dia tidak lapor-lapor. Tapi bagaimana dengan 20-an tahun, 30-an tahun? Dia selalu setia dengan kita. Mari kita mengingat perjanjian yang lebih lebih mengingat perjanjian daripada lebih mengingat dosa. Tapi poin berikutnya, pelangi ini kita diminta untuk mengingat pelangi. Tetapi mari kita lihat bahwa pelangi itu bukanlah akhir dari segala sesuatunya ya. Dosa tidak berakhir di zaman apa ya? Nuh. Jadi kita tidak melihat Kita tidak melihat dosa itu apa? Berakhir di zaman Nuh. Saya sudah pernah bahas waktu lalu ya, bagaimana setelah Tuhan katakan setelah mereka keluar, sebelum mereka masuk ke dalam bahtera, bagaimana dikatakan dosa itu begitu hebat ada
di dalam kehidupan umat-umat manusia. Dan setelah air bah sekalipun Tuhan katakan bahwa dosa itu tetap akan apa? Kejahatan itu tetap ada. Kejahatan itu tetap ada dalam diri umat-umatnya. Jadi dosa tidak berakhir di zaman Nuh. Dosa tidak berakhir. Pelangi dengan kata lain tidak mengakhiri keberadaan dosa. Pelangi tidak mengakhiri keberadaan dosa. Busur panah. Nah, ini poin yang lebih penting ya. Busur panah tidak lagi ditujukan kepada manusia. Busur panah sekarang ditujukan kepada anak Allah atau anak manusia. Ya, Yesus Kristus, Dialah yang busur panah itu Allah gantung di mana? Allah gantung busur panah itu di apa? Digantung pada saat itu digantung di awan, dia di awan, ya seperti kita sudah baca tadi. Itu dia bukan busurnya itu mengarah bukan ke bawah, Saudara. Tapi dia mengarah ke takhta Allah. Mengarah ke siapa? Ke anak Allah. Busur yang digantung oleh Allah itu, busurnya itu mengarah ke anak Allah. Kenapa? Karena dialah yang akan ditikam oleh busur tersebut. Dialah, Wahyu 10 ayat 1 ya katakan tentang Yesus, ya berbicara tentang Yesus ya. Pelangi ada di atas kepalanya. Dan mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Atau dengan kata lain, busur itu ada di atas kepalanya. Busur ada di atas kepalanya ya. Seperti apa ya? Seperti tahta duri yang dia harus apa? Dia harus terima. Itulah yang Yesus telah apa? Harus tanggung bagi saudara dan saya. Yesaya 53 ayat 5, ayat yang juga khotbah waktu sabat lalu saya bawakan juga ya. Yesaya 53 ayat 5 katakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita diundang untuk mengingat pelangi. Baik sekali, tentu saja bagus sekali. Tapi mari pada saat yang bersamaan, kita juga tidak melupakan bahwa pelangi yang digantung Allah di awan itu sedang mengarah kepada siapa? Pada anaknya yang tunggal. Dan itulah sebabnya kita juga tidak harus melupakan selain pelangi, yang kita harus ingat juga adalah domba, anak domba Allah yang menghapus isi dosa dunia ini. Kiranya kedua hal ini, pelangi dan domba ini, tidak akan pernah kita lupakan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudari sekalian yang saya kasih dalam Yesus, terima kasih masih bersama-sama dengan kami pada saat ini. Jika ada tambahan atau pertanyaan sehubungan dengan pembahasan pelajaran sekolah sahabat kita, silakan disampaikan pada saat ini. Ada kira-kira tambahan? Ya, silakan Ketua Tilaar. Sejak dari generasi Adam sampai kepada Nuh, jadi memang hanya ada 8 orang yang selamat. Nuh, istri dan 3 anaknya dan anak mantunya. Tidak begitu lama sesudah pemusnahan massal akibat dosa yang Tuhan lakukan melalui air bah, dosa yang menjijikan dilakukan oleh anak-anak Nuh sendiri kepada bapaknya. Jadi mereka masih jelas dalam ingatan bagaimana pemusnahan itu terjadi dan hanya mereka yang selamat. Nanti pendeta kasih ini. Allah memang menaruh pelangi untuk mengingatkan bahwa dia tidak akan kirimkan air bah. Artinya kalau ini kita bicara soal dosa ya, kalau saya berbuat dosa, kalau saya pegang api di kompor itu menghanguskan, sangat panas. Coba bandingkan air dengan api. Dan penghukuman nanti bukan lagi, untung Tuhan tidak mengatakan pada saat itu. Maksud saya, Tuhan tidak langsung sampaikan pada waktu itu. Dia cuma mengatakan bahwa ada pelangi, tidak akan ada air bah. Tetapi di Wahyu dikatakan api dan belerang, lebih parah lagi. Jadi artinya kalau saudara mau, ini kalau kita bicara soal melawan dosa ya, saya bisa naik papan atau kayu, terombang-ambing di air. Tapi kalau api, besi pun meleleh. Betul. Jadi terima kasih banyak Ketua Tilar.
tambahan yang sangat lengkap ya, sangat baik sekali ya. Kita lihat pertama-tama ya apa yang disampaikan oleh Ketua Tilar bahwa memang keadaan manusia itu tidak berubah ya. Keadaan manusia tidak berubah sebelum air bah dan sesudah apa ya? Sesudah air bah kejahatan mereka itu semakin juga apa ya? Tidak berubah. Dan kalau kita lihat memang ini yang terjadi ya, dan saya percaya saya pernah bahas ini, dan kalau kita mungkin kita dapat lihat ayat-ayatnya, yaitu yang kita lihat bagaimana keadaan itu terjadi dituliskan dalam Kejadian 6 ayat 5. Sebelum air bah dikatakan, dilihat Tuhan kejahatan manusia besar di bumi, segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dan setelah air bah sekalipun dikatakan juga ya, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan sekalipun, walaupun setelah air bah hatinya tetap jahat dan sejak apa? Dari sejak kecilnya, dari childhood dikatakan. Jadi itulah, jadi kebinasaan yang kekal itu akan pasti terjadi, ya. Terjadi, dan itu akan terjadi bukan hanya bukan kalau mungkin Saudara Ketua Tilar tadi katakan orang mungkin bisa berenang, tapi kalau kita melihat pada saat air bah itu terjadi, begitu hebat manusia itu mencoba untuk menyelamatkan diri, tetapi tidak ada yang lepas. Mereka mencoba untuk terapung. Menarik sekali kalau kita baca ya buku Para Nabi dan Bapa, Fatsalnya yang ke-7 atau chapter bab yang ke-7, bagaimana mereka berusaha untuk menyelamatkan diri mereka, tetapi tidak ada hal-hal yang manusia dapat lakukan untuk menyelamatkan diri dari murka Allah. Dan dengan demikian juga halnya dengan di akhir zaman nantinya, tidak akan ada banyak manusia mungkin berpikir, aduh kalau saya ada di ruangan besi yang tidak akan bisa terbakar ini dan lain sebagainya. Makanya ada orang-orang yang di Amerika ini, karena mereka tahu tentang neraka itu, mereka membuat kuburan mereka itu yang tahan api, saudara. Supaya mereka katakan apa? Kalau saya bangkit dan saya tidak masuk dalam kerajaan surga, saya di neraka nggak akan bisa ada yang membongkar saya punya apa? Peti anti api yang telah menaungi kuburan saya. Ada banyak orang yang bikin seperti itu ya. Tetapi sekali lagi seperti air bah, tidak akan ada satupun usaha manusia yang dapat lakukan untuk melepaskan diri dari apa? Panas hangat murka Allah. Ya. Tidak ada besi ataupun beton atau apapun yang manusia dapat buat untuk menghalangi diri mereka untuk dapat apa? Terbakar. Jadi inilah poinnya, bahwa segala sesuatu itu terjadi. Tuhan harus memusnahkan manusia sebelum air bah dan sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, karena kejahatan hatinya. Mereka telah memilih untuk tidak menerima Tuhan, memilih untuk terus-menerus memberontak kepada Tuhan. Dan saya berdoa kiranya kita tidak mengeraskan hati kita ya seterusnya ya. Saya percaya kita semua yang beribadah tidak ada satupun fakta bahwa Anda dan saya pada saat ini berada di dalam satu acara ibadah karena masih ada Roh Kudus yang berbisik di dalam diri kita masing-masing untuk terus mendengarkan dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan itu membawa kita untuk memperoleh keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Terima kasih Ketua Tilar, terima kasih atas tambahan yang sangat-sangat bagus. Ada lagi saudari lainnya? Bapak Simatupang mungkin? Atau Dedek? Silakan Dek. Jadi poinnya adalah perbedaannya. Ada tentu seperti sama-sama jahat hati mereka. Bahkan setelah Musa seperti Nuh sendiri ya, mungkin maksudnya Dede ya. Nuh dan anak-anaknya berbuat dosa, mabuk lah, telanjang lah, dan macam-macam lah istilahnya ya. Kita lihat bagaimana kejadian setelah air bah. Tetapi yang menjadi satu perbedaan adalah bagi kita saat ini kita memiliki pelajaran. Kita memiliki pelajaran dari Nuh. Bagaimana pembinasan total itu apa terjadi dalam seluruh dunia. Orang-orang sebelum zaman Nuh, mereka nggak lihat pembinasan total. Mungkin walaupun kehidupan mereka itu ratusan tahun, hampir ribuan tahun ya. Tapi mereka tidak melihat pembinasaan total yang Tuhan berikan. Tetapi kita sekarang sudah bisa melihat bagaimana pembinasaan total itu telah terjadi dan pasti akan lagi apa? Akan terjadi di kali yang
kedua, istilahnya pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi yang membedakannya adalah Tuhan walaupun mungkin seakan-akan aduh mubasir 120 tahun Musa harus berdoa, harus berkhotbah, nggak ada seorang pun di luar keluarganya yang bertobat dan lain sebagainya, kita bisa lihat seperti itu ya. Tetapi yang Tuhan berikan itu mungkin tidak dilihat di zaman daripada Nuh. Tetapi mungkin saat ini ada begitu banyak umat-umat manusia, saudara dan saya, yang mempelajari kisah Nuh. Kemudian kita melihat Tuhan, kami percaya tentang kehancuran dunia yang pasti menjelang pada saat kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami percaya dosa ini dihapuskan seperti Engkau telah menghapuskan bumi ini dengan dosa Engkau telah menghakimi, menghukum dunia ini dengan air bah. Jadi itu saja yang dapat menjadi satu kekuatan. Jadi Musa tidak melihat hal tersebut, tetapi saudara dan saya dapat mempelajari dari pengalaman dari pengalaman Musa tersebut. Walaupun terus terang saja, kita seringkali mengecam Nuh. Kok Nuh itu kok begitu ya? Pada saat dia keluar air bah itu kok langsung berdosa lagi. Nah, banyak tentu saja orang yang langsung kita dapat menghakimi Nuh seperti begitu. Tetapi saya percaya ya, kalau kita misalnya, bagaimana perasaan kita pada saat rumah kita terbakar, ya, lalu kita hanya melihat puing-puing rumah kita. Anda bukan hanya itu, sekarang Anda kali lipatkan dengan seluruh dunia kita. Rumah-rumah, Nyonya White dalam para nabi dan bapak katakan mereka orang-orang sebelum air bah membangun rumah-rumah dan taman-taman yang begitu besar, indah dan megah bagi diri mereka sendiri, bagi kemuliaan mereka. Dan semua itu dihancurkan Tuhan pada saat air bah. Dan coba bayangkan begitu Nuh keluar dari bahtera, biasanya yang dia lihat itu adalah apa? Keadaan yang hebat. Tuhan menciptakan bumi ini sangat sempurna, bukan? Segala pohon-pohon yang besar, gunung-gunung yang indah dan lain sebagainya. Rumah-rumah yang manusia bangun megah-megah, kebun-kebun mereka, taman-taman mereka bangun besar-besar, hebat-hebat, megah-megah. Jangan Anda pikir seperti Anda pikir mereka itu seperti teori evolusi, mereka itu nggak punya pemikiran. Oh ya, hati-hati saudara. Orang-orang di zaman air bah itu baru keluar dari Taman Eden dengan apa? Dalam rupa dan gambar Allah, kemampuan intelek yang sangat besar. Nyonya White sendiri katakan bahwa kalau kita melihat pencapaian orang-orang sebelum air bah, orang-orang yang baru keluar dari Taman Eden yang sempurna, dengan tubuh, dengan kehidupan yang sampai 100-an tahun, ya. Kalau Anda hidup sampai 1000 tahun, berapa PhD, berapa doktoral yang Anda bisa ambil dalam dunia ini, ya? Coba bayangkan. Jadi kalau saja Nyonya White katakan, kalau saja kita bisa melihat pencapaian orang-orang sebelum air bah, kita yang saat ini mengagung-agungkan kehebatan teknologi kita, Nyonya White katakan apa? Kita akan merasa malu. Kita akan merasa malu, kita pikir kita sudah hebat. Kita merasa hebat karena kita pikir inilah teori evolusi kan? Teori evolusi. Nah, tentu saja setelah air bah, Tuhan menghapuskan dalam diri umat manusia begitu banyak pengetahuan. Tuhan sengaja melupakan banyak hal dalam pikiran mereka. Yang mereka hanya miliki adalah untuk keselamatan. Yang penting hanya untuk keselamatan. Tetapi pengetahuan-pengetahuan hebat mereka lainnya itu Tuhan hilangkan. Kenapa? Kalau enggak, kacau lagi dunia ini dengan kehebatan berpikir umat-umat manusia sebelum air bah tersebut. Jadi inilah poin tambahannya yang dapat saya tambahkan, ya. Bagaimana, kembali lagi pertanyaan, bagaimana keadaan kita saat ini? Mungkin sudah akan kembali seperti keadaan zaman air bah, kita seakan-akan bermain-main seperti Tuhan. Setan membuat mungkin teknologi ataupun kemampuan berpikir untuk teknologi kita itu seakan-akan lebih maju 50 tahun daripada 50 tahun lalu, dan seakan-akan kita melihat kita ada perkembangan teknologi dan lain sebagainya, tetapi ujung-ujungnya kita akan melihat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dengan teknologi sekalipun yang hebat di zaman sekarang ini, itu tidak untuk memuliakan Tuhan. Seringkali banyak teknologi dan hal capaian itu telah kita gunakan bukan untuk memuliakan Tuhan. Dapat digunakan untuk memuliakan Tuhan, tapi seringkali kita lakukan bukan untuk memuliakan Tuhan. Dan apabila itu terus-menerus terjadi, maka tidak ada pilihan lain dari Tuhan selain Dia harus datang dan menghapuskan manusia yang kejahatan hatinya itu sudah begitu hebat. Mudah-mudahan dapat tambahan-tambahan ini dapat membantu. Silakan Pendeta Tikwalu. Ya, selamat bergabung kembali. Ya, silakan dengan pertanyaan. Terima kasih, Sir. Puji Tuhan untuk semua doa-doa. Salam untuk pertama kami, ya baru saja selesai untuk semester yang ketiga.
Jadi memang 2 bulan full kami tidak berada bersama-sama karena jamnya sama pagi. Pertanyaan saja ini saya dikejutkan dengan satu pertanyaan pada sahabat baru-baru, ya berhubungan juga dengan hal ini. Ya kalau dia menyadari pentingnya memandang pelangi bahwa Yesus selalu memberikan tanda, maka saya rasa pertanyaan ini tidak ada ya untuk dia tanyakan. Dia tanyakan seperti ini, saya juga memang bagaimana menjelaskan seperti yang ada di pikirannya, tapi saya cuma mencoba menjelaskan kepadanya bahwa sesungguhnya Allah itu tahu apa keadaan kita, Allah juga tahu apa persoalan kita. Yang dia tanyakan seperti ini, kita ini manusia berdosa dan sudah terlalu banyak penderitaan yang dialami. Yang ia tanyakan adalah, mengapa Allah sepertinya, dia bilang, mengapa Allah sepertinya menjadikan kita ini manusia kelinci percobaan. Wow. Karena dia bilang sampai hari ini bukan main itu penderitaan yang dialami. Kita cuma mencoba menjawab sebagaimana yang saya bisa sampaikan kepadanya. Ya, siapa tahu Ustaz ada tambahan jawaban yang supaya sahabat depan juga kita boleh mau clearkan ini. Ya. Terima kasih, Ustaz. Artinya poin pertama, tidak ada Yeremia 29 ayat 11, lalu kita harus ulangi ya. Tidak ada rancangan-rancangan Allah untuk mencelakakan kita. Tidak ada rancangan. Dan berdasarkan kitab Ayub kita sudah melihat bukan rancangan Allah yang mencelakakan Ayub. Kita melihat siapa yang mencelakakan Ayub dan keluarganya. Ini tidak ada rancangan-rancangan Allah. Dan kalaupun kita melihat bahwa ini semua terjadi oleh sebab pilihan-pilihan yang kita buat. Ya, seringkali penderitaan-penderitaan itu tentu saja akibat langsung yang setan telah buat oleh karena kita hidup dalam dunia yang berdosa. Itu yang poin yang pertama. Dan seringkali penderitaan-penderitaan kita itu oleh sebab juga pilihan-pilihan kita sendiri yang tidak memiliki tidak mengikuti prinsip-prinsip, misalnya prinsip kesehatan dan hal-hal lainnya yang seringkali kita langgar dalam dunia ini. Hal-hal yang berbahaya yang kita sering lakukan, ya kita kita tahu-tahu ada binatang-binatang yang liar dan lain-lain, tapi kita suka-suka untuk suka-suka untuk pelihara mereka dan lain sebagainya. Itu jadi begitu banyak penyebab daripada penderitaan. Tetapi coba kita lihat, seringkali orang katakan, Tuhan, kok ini anak yang tidak berdosa ini kok harus kena kanker? Ya, kenapa anak yang tidak berdosa ini harus mati? Ya. Kenapa engkau menjadikan? Jadi seakan-akan kita arahkan itu kepada Tuhan, padahal dari kitab Ayub dan semua ayat-ayat yang saya sudah sebutkan, misalnya dari Yeremia 29 ayat 11, tidak ada rancangan Tuhan untuk apa? Untuk mencelakakan kita. Dan mari kita ingat. Kalau kita harus kehilangan, God forbid, kiranya itu tidak terjadi dalam kehidupan kita semua. Tidak ada seorang pun yang harus kehilangan anaknya, ya, ingat lain. Tetapi kalaupun itu telah terjadi, ya, mari kita ingat juga bahwa Bapa kita di surga juga merasakan hal yang sama. Dia telah melihat anaknya sendiri yang mati di kayu salib. Nah, kalau itu menjadi kelinci percobaan, apakah Yesus Kristus itu adalah kelinci percobaan? Ya, tentunya kita tidak melihat Yesus sebagai kelinci percobaan, tapi dialah yang telah Jadi Allah merasakan segala sesuatu yang kita alami. Kalau saya membuat kelinci percobaan, saya mengambil kelinci untuk saya menjadi kelinci percobaan supaya gantinya saya yang sakit, kelinci tersebut yang sakit. Itulah kelinci percobaan. Tetapi Allah yang anaknya sendiri yang mati di kayu salib, itu bukan kelinci percobaan. Nah, Anda katakan, loh kenapa enggak Allah Bapa sendiri yang mati di kayu salib? Saudara-saudara, kasih terbesar itu dilakukan oleh Allah Bapa karena kalau saya seorang Bapa, saya sudah sering ulang-ulangi. Daripada anak saya memiliki seorang putra dan seorang putri. Kalau mereka sakit, maka saya yang akan berkata, Tuhan, biarlah saya yang sakit. Kalau mereka perlu 2 ginjal, perlu ambil 2 ginjal saya untuk anak saya. Itu kalau saya sebagai orang tua, itu yang saya akan buat. Kenapa? Karena pada saat Allah Bapa melihat anaknya mati di kayu salib, Bapa juga itu mati bersama-sama dengan anak tersebut. Ya. Jadi itu bukan kelinci percobaan. Ya. Allah Bapa kita tidak sedang membuat kelinci percobaan. Ya. Terima kasih, Neta Tikoalo. Ada lagi mungkin saudari lainnya? Jika tidak ada, tentunya kita bisa masuk. Ya, ada mungkin dari live stream, Dek? Sudah tidak ada. Jika tidak ada, kita tentunya dapat masuk ke bagian yang kedua ya dari acara kita saling berdoa, mendoakan satu dengan yang lain. Bukan hanya pada saat sini saya menerima
pokok-pokok doa yang dapat kita bawakan, tetapi mari kita juga pada saat kita memiliki kesempatan yang dapat kita gunakan, mari kita ingat semua permohonan-permohonan doa yang kita sudah dengar, atau jika Anda di live stream, mungkin Anda sempat baca permohonan doa orang lain, di jemaat kami kita bawakan itu di kelompok doa ya. Tapi jika tidak, misalnya jika Anda dapat membacanya juga, mari kita doakan mereka pada saat kita masing-masing berdoa. Kenapa? Karena pada saat kita mendoakan orang lain, itulah yang salah satu anjuran Tuhan bagi kita. Rasul Paulus katakan, mari kita saling mendoakan umat-umat Tuhan lainnya, ya, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Karena dengan mendoakan orang lain, sesungguhnya Anda, saudara sendiri, saudara dan saudari sendiri yang akan dikuatkan. Baik, silakan. Yang dari Zoom, silakan, ada mungkin hal-hal yang dapat kita doakan saat ini, silakan. Ada? Ya, silakan Bapak Simatupang. Waktu berapa hari lalu kami sudah minta didoakan itu maminya yang di New Jersey itu Anne, namanya Sima Saragi. Dari mulai hari Jumat dia krisis, lalu hari Sabtu, Jumat sore kami ke sana sudah membaik, tapi Sabtu kemarin krisis lagi, tapi tadi kami datang tadi pagi, sudah semakin membaik, jadi up and down dia punya kondisi kesehatannya, masih terus diperiksa darahnya dari setiap 3 jam, jadi tolong doakanlah, namanya Nyonya Sima Saragi. Ya, saya kebawakan Ibu Sima Saragi. Dia di California Pak Simatupang ya? Di Loma Linda, Rumah Sakit Loma Linda. Dan supaya diketahui juga baby JD sudah sehat. Sudah pulang ke rumah. Sudah di rumah. Ya. Saya juga pendeta, setiap saya berdoa, saya doakan semua apa yang, cuman kadang-kadang kalau saya lupa, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya juga turut mendoakan yang sudah didoakan, diusulkan di dalam kelompok pelajaran sekolah sahabat yang dibawakan pendeta Rantum. Jadi yang saya ingat, saya sebut namanya, tetapi yang tidak saya ingat semua nama-nama yang sudah dibawakan di dalam permintaan doa ketika belajar sekolah sahabat melalui pendeta Stephen Rantum. Ya. Mari saya undang kita semua. Saya sudah sering khotbahkan dan saya sudah sering katakan ya. Saya katakan saya coba Tuhan ya. Tuhan, saya katakan waktu 1 tahun lalu, Tuhan, saya tidak akan pasang jam waker, tapi saya minta Tuhan bangunkan saya jam 4 pagi. Dan Tuhan bangunkan saya setiap hari jam 4 untuk berdoa. Saya tantang kita semua, kita bisa coba Tuhan, kita minta, dan kita minta supaya kita dapat menggunakan waktu untuk berdoa. Ya, terima kasih Ibu Simatupang. Terima kasih. Ada lagi saudari lainnya? Terima kasih, Sir. Pendeta Yani. Tolong juga doakan untuk adik saya, namanya Maggie Tikualo, ada di kampung sekarang ini, yang lagi dalam perawatan oleh karena diagnosa dokter katanya ada sedikit batu di empedu atau apa itu. Ya. Kemudian yang berikutnya tentu doakan untuk pimpinan baru kayak kita yang ada di Minut Bitung, yang baru terpilih, Pendeta Leri Raranta dan juga Pendeta Rudy Franz dan Bapak Bendahara Kuhub. Ya. Kemudian ada Pendeta Leri Raranta. Oh, teman sahabat satu kelas saya. Tolong sampaikan salam pada beliau. Ya, sebentar, orang sedikit lagi orang ada rapat dengan pimpinan divisi. Okay. Dan saya akan sampaikan salamnya. Dan yang terakhir untuk adik Dela Matindas, cucu. Kalau ini Bapak Yafet Matindas ada di Amerika. Cucu dari Bapak Yafet Matindas. Sakit beliau? Iya, matanya ini sementara dioperasi matanya. Oh. Matanya. Makasih, Sar. Baik, ada lagi yang lainnya? Jika tidak ada, ya kita yang dari live stream silakan, Dek. Oh, hanya ada 3 silent request, Pendeta. Yang pertama dari Tante Naomi Asa, keluarga laki senior, dan juga Tante Tina PS. Oke.
Oke. Baik, ada lagi? Ya, jika tidak ada, lagi, mari kita bersatu di dalam doa ya. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Karena pada malam hari waktu New Jersey, pagi hari waktu Indonesia, kami dapat kembali diajak untuk ingat pelangi. Mengingat bagaimana Engkau yang lebih memikirkan perjanjian yang Engkau telah buat dengan umat manusia untuk tidak menghancurkan lagi dengan air bah. Dan bukan hanya itu saja yang menjadi satu kekuatan bagi kami, tetapi kami juga dapat percaya bahwa janji-Mu tersebut telah Engkau tepati dan akan pasti Engkau terus tepati. Dan kami juga dapat percaya kepada janji-janji-Mu lainnya. Janji-janji-Mu bahwa Engkau tidak memiliki rancangan untuk mencelakakan kami. Janji-Mu bahwa kami ini adalah sangat berharga di mata-Mu, bahkan Yesus Kristus mati untuk kami. Bukan untuk menjadikan kami sebagai kelinci percobaan Tuhan, tetapi Engkau yang telah mati bagi kami. Kami bersyukur Tuhan karena kami juga dapat mengingat bukan hanya pelangi tersebut menyatakan Engkau mengingat perjanjian-Mu, tetapi Engkau telah mengukuhkannya juga dengan datangnya Yesus Kristus, anak domba Allah tersebut. Sehingga kami yang percaya, kami yang menerima Engkau menerima kasih karunia-Mu, menerima keselamatan-Mu tidak akan binasa Tuhan, melainkan kami akan memperoleh kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Engkau. Kembali bertemu dengan sahabat-sahabat kami, kekasih kami, suami, istri, keluarga kami yang Tuhan sudah izinkan untuk beristirahat. Tapi kami memiliki satu jaminan, Engkau yang sudah berjanji untuk pertemuan yang indah, maka janji-Mu tersebut pasti Engkau akan penuhi. Kami akan kembali bertemu dengan anggota-anggota keluarga kami yang sudah Tuhan izinkan beristirahat. Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu ingin berdoa secara khusus bagi umat-umat Tuhan yang sudah datang berbakti pada saat ini. Hamba-Mu ingin berdoa bagi orang-orang tua kami, bagi papi dan mami. Hamba-Mu ingin berdoa bagi Om Rain dan Tante Evelyn, bagi Bapak dan Ibu Simatupang Tuhan yang selalu berbakti bersama-sama. Kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu menyertai mereka, menuntun kehidupan mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa secara khusus bagi Tante Sumarandak Tuhan yang juga selalu berbakti bersama-sama dengan kami. Penyertaan, kekuatan, penghiburan, berkat dari surga akan terus menjadi bagian Tante Sumarandak Tuhan. Dan semua yang hamba sudah sampai lagi sebutkan satu persatu. Hamba-hamba Tuhan yang sudah berbakti bersama-sama seperti Pendeta Tikualu. Kami ingin memuji besarkan nama-Mu, 1 semester lagi telah beliau selesaikan, 2 bulan yang berlalu ini Tuhan kami bersyukur. Dan kiranya Tuhan akan selalu menuntun kehidupan Pendeta Yani Tikualu dalam pelayanannya, dalam segala sesuatu yang beliau lakukan. Kami berdoa bagi adiknya, Saudari Maggie Tikualu, yang dalam keadaan kesehatan yang terganggu. Kiranya Tuhan akan menjamahnya. Hamba-Mu juga berdoa bagi sahabat hamba-Mu, Pendeta Larry Raranta yang mendapatkan kepercayaan menjadi pemimpin ketua daerah di Minasa Utara. Tuhan kiranya Tuhan Manado Tuhan Minasa Utara, hamba percaya. Kiranya Tuhan akan selalu menuntun Pendeta Raranta dan timnya yang telah dipilih. Kami terus berdoa Tuhan, kiranya penyertaan surga akan menjadi bagian seluruh pemimpin-pemimpin umat-umat Tuhan yang telah dipilih. Kami berdoa kiranya hikmat kebijaksanaan surga akan selalu menjadi bagian mereka, mulai dari uni hingga daerah yang telah terpilih beberapa waktu yang lalu. Kiranya hanya kehendak-Mu sajalah yang jadi Tuhan. Dalam segala rancangan-rancangan akan terjadi, kiranya hanya jalan-Mu sajalah yang akan dijalani. Hamba-Mu juga bersyukur Tuhan, kami bersama-sama dengan seperti yang dilaporkan oleh Bapak Simatupang, kami bersyukur ada adik atau baby JD yang sudah kembali ke rumah, yang sudah sembuh. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan selalu menuntun kehidupan keluarga daripada adik atau baby JD tersebut. Dan kami terus berdoa bagi Ibu Sima Saragi Tuhan dengan pergumulan kesehatannya saat ini di Loma Linda. Kami berdoa kiranya zaman surga akan menjadi bagiannya. Kami terus berdoa Tuhan bagi saudara-saudari kami lainnya dengan pergumulan-pergumulan mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang memiliki silent request mereka seperti Ibu Tina Pua Tuhan yang ada di Amerika. Kiranya Tuhan akan terus menjamah dia,
memberikan kekuatan, kesehatan yang pasti kepadanya. Kami terus berdoa bagi anggota keluarganya, adik-adik yang ada di Indonesia. Kami berdoa bagi tante secara khusus, Tante Since Pua, Tuhan, yang ada di Indonesia, di Manado. Kiranya Tuhan mengetahui keberadaannya. Jamahlah dia, Tuhan. Berikanlah selalu kekuatan yang pasti dari surga bagi Tante Since. Dengan demikian juga dengan bagi Tante Yeni. Kami juga terus berdoa bagi Tante Omi Asa yang ada di California saat ini dengan pekerjaan yang baru dia lakukan. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai Tante Omi. Kiranya penyertaan yang pasti dapat selalu menyertai Tante Omi dengan berkat-berkat surga yang dapat menjadi bagiannya. Hamba-Mu berdoa bagi Om Yan dan Tante Sin Lalaki, Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan pada mereka, kesehatan, dan juga kerinduan mereka untuk melihat anak-anak dan cucu-cucu semakin kuat atau dikuatkan di dalam Engkau, Tuhan. Kami berdoa kiranya orang tua kami ini dapat bersukacita melihat anak-anak dan cucu-cucu yang lebih dekat kepadamu, Tuhan. Kami terus berdoa, Tuhan, bagi saudara-saudari kami lainnya dalam keadaan sakit. Dan pada saat ini, hamba-Mu secara khusus ingin mendoakan sahabat hamba-Mu, Dr. Jerry Saraswati. Tuhan mengetahui pergumulan kerohaniannya dan juga penyakit yang dia sedang alami. Dokter yang sudah mungkin tidak lagi memiliki banyak yang dapat dilakukan oleh sebab kanker yang dia alami pada saat ini. Tapi biarlah Tuhan, biarlah Engkau dapat menjamah Dr. Jerry Saraswati. Dan kami berdoa, Tuhan, kiranya kekuatan rohani akan terus menjadi bahagiannya. Dia akan semakin dikuatkan oleh satu pengetahuan bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan dia. Tuhan akan selalu menyertai dia. Kami terus mendoakan juga saudari kami dengan pergumulan kesehatan mereka lainnya seperti Ibu Leli Manuhutu Manopo, Tuhan. Kami berdoa untuk beliau. Kami berdoa bagi saudari Carol Roaring, Tuhan. Kami terus berdoa bagi proses sembuhan yang lebih baik bagi saudari Vivi Tomarere. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, kiranya penyertaan surga dapat selalu menjadi bagian saudara-saudari kami tersebut, Tuhan. Kami terus berdoa bagi adik kami, saudari Julie Panjaitan, saudari Merlin Karamoy juga, Tuhan. Kiranya penyertaan surga dapat selalu menjadi bagian mereka. Dan juga saudari kekasih kami, saudari Jane Rononu di Philadelphia. Kami berdoa, Tuhan, Tuhan akan membantu dia dengan kekuatan iman yang teguh dan pasti. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan Jane. Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan kehidupannya. Segala kebutuhan-kebutuhan medis yang diperlukannya. Tuhan akan selalu membantu saudari Jane. Sehingga dia akan memiliki kekuatan yang pasti yang datangnya hanya dari Engkau saja. Kami terus berdoa bagi Ibu Rita Dulik, Tuhan. Kami terus berdoa juga bagi Ibu Ice Tobing, Tuhan. Kiranya kesehatan yang sempurna dari surga terus dapat menjadi bagiannya. Kami berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan juga yang ada pada saat ini di mana saja. Hamba-Mu secara khusus ingin berdoa bagi mereka yang berada di Nederland pada saat ini. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang ada di Nederland, Tuhan, yang selalu mengikuti acara kami. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai mereka, menjadi bagian mereka yang sukacita surga akan selalu menjadi bagian mereka, Tuhan. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu ingin berdoa bagi keluarga Masi Londa. Hamba-Mu ingin berdoa bagi saudara James di Indonesia, saudari Ceci dan Joel yang ada di Amerika. Tuhan, satukanlah mereka. Satukanlah walaupun mereka terpisah saat ini. Tapi hamba-Mu percaya Tuhan memiliki rancangan yang pasti yang dapat terjadi bagi saudara James, saudari Ceci dan Joel. Dan kiranya Tuhan, kekuatan dari surga, ketabahan, kesabaran, penyerahan yang pasti bahwa Tuhan tidak akan membiarkan mereka. Rancangan Tuhan yang terbaik dapat menjadi bagian mereka. Kiranya itu Tuhan akan semakin terus bergelora, makin menguatkan mereka, Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa bagi fasilitator acara ibadah kami. Hamba-Mu ingin berdoa bagi saudara Elisa Siregar. Tuhan, berikanlah kepadanya segala hikmat, kebijaksanaan, akal budi, sehingga dia dapat membawa kami semua dapat disatukan dalam acara ibadah kami. Dan bukan hanya itu menjadi satu kekuatan bagi kami semua, dan semua yang dapat mendengarkan, tapi juga dapat menjadi kekuatan bagi saudara Elisa Siregar sendiri. Berkatilah orang tuanya, Bapak dan Ibu Siregar di Indonesia, abangnya, Abang Onang, dan kakak iparnya Joanne dan baby Gabriel. Keluarga besar ini Tuhan akan satukan. Dan terus Tuhan, rancangan-rancangan surga bagi masa depan Dedek kiranya selalu akan menjadi bagiannya. Kesehatan, hamba-Mu ingin berdoa secara khusus, kesehatan yang pasti dari surga akan selalu menyertai saudara Elisa Siregar. Terima kasih Tuhan. Ada begitu banyak lagi permohonan-permohonan doa yang mungkin hamba tidak sempat sebutkan, tapi
Biarlah Tuhan Engkau dapat menyempurnakan doa hamba-Mu, dan bawalah kami untuk kembali selalu dikuatkan dalam persekutuan umat-umat Tuhan yang mempelajari firman-Mu dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Biarlah kami selalu mengambil waktu Tuhan untuk semakin dekat dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah mendengar doa kami. Engkau sudah menjawab doa kami. Doa yang kami hanya dapat serahkan di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung dengan kami. Sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama. Tuhan memberkati. Sampai kita bertemu kembali.